Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang varicella atau cacar air. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, yaitu Enda Purnamasari. Selanjutnya ada Meisi Awandani, Riza Amalia, dan Iksan Kurniawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari varicella. Varicella yang dikenal dengan cacar air adalah infeksi primer virus Varicella zoster yang umumnya menyerang anak dan merupakan penyakit sangat menular. Pada remaja, orang dewasa, dan anak dengan status imunitas menurun dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian, menurut Sari Pediatri 2010. Yang selanjutnya yaitu etiologi. Yang pertama, Varicella zoster virus dapat menyebabkan varicella dan herpes zoster. Kontak pertama dengan virus ini akan menyebabkan varicella. Oleh karena itu, varicella dikatakan infeksi akut primer. Yang kedua, sedangkan bila penderita varicella sembuh atau dalam bentuk laten dan kemudian terjadi serangan kembali, maka yang akan muncul adalah herpes zoster. Patofisiologi. Masa inkubasi varicella 10-20 hari. Pada anak imunokompeten, rata-rata 14-17 hari. Pada anak yang imunokompromes, biasanya lebih singkat, yaitu kurang dari 14 hari. Varicella zoster virus masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara inhalasi dari sekresi pernapasan ataupun kontak langsung dengan lesi kulit. Droplet infection dapat terjadi 2 hari sebelum hingga 5 hari setelah timbul lesi di kulit. Varicella zoster virus masuk ke dalam tubuh manusia melalui mukosa saluran pernafasan bagian atas, orofaring ataupun konjungtiva. Selanjutnya yaitu siklus replikasi pertama terjadi pada hari ke-2-4 hari yang berlokasi pada lymph nodes regional, kemudian diikuti penyebaran virus dalam jumlah sedikit melalui darah dan kelenjar limfe yang mengakibatkan terjadinya viremia primer. Biasanya terjadi pada hari ke-4-6 setelah infeksi pertama. Pada sebagian besar penderita yang terinfeksi, replika virus tersebut dapat mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh yang belum matang sehingga akan berlanjut dengan siklus replikasi virus kedua yang terjadi di hepar dan limpa, yang mengakibatkan terjadinya viremia sekunder. Pada fase ini, partikel virus akan menyebar ke seluruh tubuh dan mencapai epidermis pada hari ke-14-16 yang mengakibatkan timbulnya lesi di kulit yang khas. Seorang anak yang menderita varicella akan dapat menularkan kepada yang lain, yaitu 2 hari sebelum hingga 5 hari setelah timbulnya lesi di kulit. Tanda dan gejala. Yang pertama, stadium prodromal. Varicella pada anak yang lebih besar atau pubertas dan orang dewasa biasanya didahului dengan gejala prodromal, yaitu demam, malaise, nyeri kepala, mual, dan anoreksia yang terjadi 1-2 hari sebelum timbulnya lesi di kulit, sedangkan pada anak kecil atau usia lebih muda yang imunokompeten, gejala prodromal jarang dijumpai, hanya demam dan malaise ringan dan timbul bersamaan dengan munculnya lesi di kulit. Yang kedua, stadium erupsi. Pada varicella diawali pada daerah wajah dan scalp, kemudian meluas ke dada atau penyebaran secara sentripetal, dan kemudian dapat meluas ke ekstremitas. Pada awalnya timbul makula kecil yang eritematosa pada daerah wajah dan dada. Tata laksana. Yang pertama, isolasi untuk mencegah penularan. Yang kedua,
diet bergizi tinggi atau tinggi kalori dan protein. Yang ketiga, bila demam tinggi, kompres dengan air hangat. Yang keempat, upayakan agar tidak terjadi infeksi pada kulit, misalnya pemberian antiseptik pada air mandi. Yang kelima, upayakan agar vesikel tidak pecah. Yang keenam, pemberian antivirus dapat mengurangi lama sakit, keparahan, dan waktu penyembuhan akan lebih singkat. Yang ketujuh, pemberian antivirus sebaiknya dalam jangka waktu kurang dari 48 sampai 72 jam setelah erupsi di kulit muncul. Yang kedelapan, golongan antivirus yang dapat diberikan yaitu asiklovir, valasiklovir, dan famaciclovir. Pertama ada farmakologi, obat antivirus. Yang pertama, ada dosis antivirus oral untuk pengobatan varicella dan herpes zoster. Neonatus acyclovir 500 mg per IV setiap 8 jam selama 10 hari. Anak usia 2-12 tahun, acyclovir 4 kali 20 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk anak pubertas dan dewasa, acyclovir 5 kali 800 mg per hari, valacyclovir 3 kali 1 gram per hari, famaciclovir 3 kali 500 mg per hari. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.